Pemirsa, awasi anak Anda saat sedang bermain. Di Bekasi, 3 rumah hangus terbakar karena bocah bermain korek api. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Dengan alat seadanya, warga berupaya padamkan api yang menghanguskan lantai 2 salah satu rumah di Kampung Kranji, Bekasi Barat. Karena sebagian besar bangunan terbuat dari kayu, api merembet dengan cepat dan membakar 2 bangunan lainnya. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi langsung bergerak cepat padamkan api, sehingga api tidak merembet ke bangunan lainnya. Menurut Kapolsek Bekasi Kota, Kompol Armaini, kebakaran dipicu anak berkebutuhan khusus yang bermain korek api tanpa pengawasan orang tuanya. Informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi di RT 3 RW 10 Kelurahan Kranji ini kebakaran, yang mana kronologisnya informasi yang kita dapatkan sementara saat ini adalah sekelompok anak-anak yang lagi bermain dengan menggunakan korek api. Dan setelah kita tanyakan juga ke warga sekitar, informasi sementara memang ini dilakukan oleh salah satu anak yang memang dalam kondisi autis. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kebakaran melanda lantai 5 gedung perkantoran di Jalan Pengayoman, Makassar, Sulawesi Selatan siang tadi. Seluruh karyawan berhasil dievakuasi sehingga tidak menimbulkan korban. Kebakaran melanda lantai 5 sebuah gedung perkantoran di Jalan Pengayoman, Makassar, Sulawesi Selatan. Pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung memadamkan kobaran api yang nyaris merambat ke gedung di sebelahnya. Selain menyemprotkan air ke lantai 5 gedung, petugas pemadam juga menembus ke dalam gedung untuk memecahkan kaca agar api tidak membesar. Peristiwa kebakaran pun menjadi tontonan warga. Diduga kebakaran terjadi akibat arus pendek listrik. Kenapa bisa terjadi? Kita tidak tahu dari arus listrik kayaknya, karena kita sedang kabel di sini. Oh, lebih langsung tiba-tiba ada asap, Pak, ya? Iya, tiba-tiba ada. Ada api di atas tadi, Pak? Ada. Polisi melakukan olah TKP untuk mengungkap pasti penyebab kebakaran. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Sebuah toko bangunan di Tangerang, Banten terbakar. Api turut menghanguskan 3 mobil yang berada di sekitar lokasi kebakaran. Kobaran api dengan cepat membakar sebuah toko bangunan di Jalan Raya Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten pada Rabu dini hari. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan hingga menghanguskan seluruh bangunan serta 3 mobil yang berada di dalam toko. Warga sekitar langsung menyelamatkan harta benda mereka. 8 mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang dikerahkan untuk menjinakkan api. Dalam material tersebut banyak bahan-bahan material yang terbakar, seperti ada thinner, ada cat, ada plastik juga, dan ada mobil yang terbakar, 3 unit mobil yang terbakar. Untuk penyebab kebakaran ini dari konserting listrik, informasi dari konserting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, kerugian pemilik toko diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tangerang, Banten, Ayu Marani, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Aziz Samsudin, akhirnya penuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Aziz diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap terkait penanganan perkara Wali Kota Tanjung Balai M. Syahrial. Wakil Ketua DPR RI fraksi Golkar, Aziz Samsudin, diperiksa 9 jam lebih oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Politikus Partai Golkar ini irit bicara usai diperiksa. Aziz memilih langsung meninggalkan gedung KPK tanpa sepatah kata pun kepada awak media.
Sebelumnya, Aziz Samsudin pernah diperiksa sebagai saksi dalam sidang etik penyidik KPK Stefanus Robin Patuju oleh Dewan Pengawas KPK. Ia diduga terseret dalam dugaan suap penanganan perkara Wali Kota Tanjung Balai 2020-2021 M. Syahrial. KPK juga telah mencegah Aziz bepergian ke luar negeri selama 6 bulan per 27 April lalu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah berencana menerapkan pajak pertambahan nilai pada sembako. Hal itu ditolak banyak kalangan karena dinilai membebani pedagang dan masyarakat. Rencana pemerintah menerapkan PPN pada sembako tertuang dalam draft RUU nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pada pasal 4A, sembako dihapus dari daftar barang yang tidak dikenakan PPN. Sementara dalam peraturan Kementerian Keuangan terkait jenis sembako yang terkena PPN adalah beras, umbi-umbian, jagung, garam, daging, telur, susu, dan sayur mayur. Wacana tersebut mendapat penolakan dari kalangan pedagang. Pedagang menilai kebijakan ini akan berdampak besar pada penurunan omset penjualan, apalagi jika diterapkan saat pandemi COVID-19. Kondisi pedagang cukup sulit. Pandemi ini membuat daya beli masyarakat turun drastis. Omset pedagang turun 50 hingga 60%. Nah, kalau dibebani PPN lagi, ya, objek pajak lagi sembako, maka ini akan menyulitkan kami. Para pedagang mengklaim sejak awal proses penyusunan draft RUU tersebut tidak melibatkan perwakilan asosiasi pedagang. Mereka juga khawatir pajak pertambahan nilai pada sembako akan membuat kenaikan harga yang akan ditanggung oleh masyarakat. Dari Jakarta, Lika Apriliani, Edi Nugroho, iNews melaporkan. Ya, sebelum pemerintah berencana menerapkan PPN kepada sembako, lebih dulu pemerintah memberi diskon pajak untuk pembelian mobil baru. Kebijakan tersebut ditargetkan untuk meningkatkan penjualan otomotif yang ambruk karena pandemi. Mulai Maret 2021, pemerintah memberlakukan diskon pajak penjualan barang mewah atau PPNBM sebesar 0% untuk pembelian mobil baru. Kebijakan intensif PPNBM untuk meningkatkan penjualan mobil setelah terpuruk karena pandemi. Ketentuan bebas PPNBM ini berlangsung 9 bulan. Potongan 100% diterapkan selama bulan Maret hingga Mei. Kemudian potongan PPNBM 50% pada bulan Juni hingga Agustus. Dan potongan PPNBM 25% pada September hingga Desember 2021. Total ada 21 jenis mobil dari 6 merek yang bisa menikmati kebijakan ini. Saat ini relaksasi pajak penjualan atas barang mewah memasuki tahap kedua, yaitu diskon 50%. Kebijakan relaksasi pajak di tahap pertama membuat lonjakan pembelian kendaraan bermotor meningkat tajam dan menuju normal seperti sebelum pandemi. Tujuan pemerintah memberi insentif diskon PPNBM adalah untuk menstimulus konsumsi kelompok masyarakat menengah atas sebagai bagian pemulihan ekonomi Indonesia. Kerumunan warga yang hendak vaksinasi gratis dibubarkan Gubernur Ganjar Pranowo. Kami kembali usai jeda berikut ini.